Astaga, bukankah ini saluran kota? Kenapa aku malah dibawa ke sini? Lihat saja kemana kamu akan lari kali ini. Aku nggak lihat, aku nggak lihat, aku nggak lihat. Sayang, cepat lari. Kamu adalah satu-satunya harapan keluarga Jingong kita. Bukankah kita saudara? Aku kenal kamu, kan? Kakak, aku benar-benar nggak kenal. Dia yang menjebak kalian. Oh, benarkah? Eh, eh, Panduan Xianyu mengingatkanmu untuk menghabiskan poin Xianyumu demi mendapatkan kesempatan hidup terakhir dan berhasil melarikan diri dan nikmati sensasi yang luar biasa. Sistem. Sialan, sobat. Aku hampir saja menembak pelipisku untuk memulai ulang. Masih seru. Tunggu. Sepertinya ini juga lumayan. Belikan aku baju besi tembaga dan tulang besi anti pisau. Keahlian bela diri tingkat puncak untuk membuka jalan. Dan kemampuan menghindar dari peluru seperti laba-laba. Ayo, mulai sekarang. Ada apa dengan orang ini? Menarik. Sekarang giliranku. Sempurna. Ini dia kabur. Wanita sialan itu malah menyeretku ke dalam masalah. Hehe, main saja sendiri dengan mereka. Ayo, kakekmu ada di sini. Kalau berani, datang saja. Hahaha, aku salah, bro. Jangan kejar aku. Aku benar-benar tidak kenal wanita sialan itu. Wanita sialan. Jangan kira dengan membunuh beberapa orang sebelum pergi, kamu akan selamat begitu saja. Saudara-saudara. Sialan. Tinggal satu peluru terakhir. Sepertinya aku harus berhenti dan melepaskan gadis itu. Jangan ada yang mendekat. Kalau tidak aku akan menembak. Bukankah dia hanya mengacungkan dua jari tengah? Apa perlu terus dikejar tanpa henti? Anak muda, jangan gegabah. Sepertinya taruhanku benar. Gadis jahat di depanku ini harus hidup. Sayang, bisakah kamu mundur sedikit? Apa kamu punya hak bicara di sini? Kamu pikir kamu siapa? Bajingan, tunggu saja. Belum pernah ada yang berani memperlakukanku seperti ini. Sengong dan anakmu, mundur. Apakah orang-orangmu bisa sampai dalam 10 menit? Kalau bisa, cubit aku pelan-pelan. Jangan bicara. Ternyata bajingan ini masih punya sedikit akal. Kalian semua minggir. Beri aku ruang yang lebih luas. Kalau tidak aku akan menembak. Orang-orang bos sudah datang. Sudahlah, bagaimanapun juga kita akan mati. Ayo serang. Sialan, sekelompok orang gila. Cepat, bunuh siapa saja yang bisa dibunuh. Sayang, peluru terakhir tadi. Malah kau jadikan kembang api. Loh, baiklah. Aku benar-benar sial bertemu denganmu. Sistem anjing ini, kulit tebal seperti tembaga dan tulang seperti besi. Apakah ini akan dimulai lagi? Semoga di kehidupan berikutnya, kakak monyet dan adiknya tidak memiliki ikatan darah. Tetangganya adalah seorang kakak perempuan yang cantik. Kehidupan kakak kelas binjai di sekolah. Sudah terlambat. Mundur, cepat mundur. Nona, jangan sentuh dia. Panggil dokter. Dia pasti akan terbakar. Cepat panggil dokter, ya. Kali ini ada pengkhianat di dalam barisan kita. Pemberontakan yang dilancarkan bersama faksi radikal Senchuan. Apakah pengkhianatnya sudah ditemukan? Sudah ditangani. Pulang saja. Masih hidup. Sepertinya taruhan kita benar. Nona sudah bangun. Kenapa harus repot-repot? Langsung tembak saja, kan? Tembak saja. Itu terlalu murah buat si brengsek ini. Harus dipotong-potong ribuan kali. Potong dulu yang itu, nona muda. Aku, di mana aku? Sepertinya aku kehilangan ingatan. Ya, seret keluar. Potong-potong, lalu berikan ke An. Tunggu dulu. Kok langsung buru-buru mau diseret keluar dan diberikan ke anjing? Bagus. Ternyata kalian bersekongkol untuk menipuku. Panduan ikan asin mengingatkan kamu merangkak ke depan gadis itu. Bersikap tulus tapi menjijikan. Setelah berhasil, ambil uang gadis itu dan nikmati kesenangan dengan habis-habisan. Sobat, kamu memang tidak melupakan tujuan awalmu. Ya, sepertinya. Aku harus menggunakan trik itu. Yang penting kamu baik-baik saja. Sayang,
Kalau kamu memohon ampun sekarang, aku bisa membiarkanmu memilih cara mati yang lebih cepat. Oh, kalau begitu tembak saja aku. Aku pilih yang ini. Kali ini ada pelurunya, loh. Benarkah kamu pikir aku tidak berani menembak? Hati-hati di kehidupan berikutnya. Dipotong-potong dan diberikan kepada anjing. Silakan beristirahat di sini sebentar. Setelah lukamu sembuh, aku akan mengantarmu kembali ke sekolah. Wanita ini benar-benar bukan orang baik. Laporan, ya. Silakan masuk, mulai sekarang. Siswa Heiyu yang kakinya tidak bisa bergerak dengan leluasa. Boleh terlambat ke kelas. Siapa bajingan yang mendirikan tugu peringatan untukku? Ya, kamu belum mati. Begitu. Aku kira kamu sudah ditemui oleh gadis bersenjata cantik yang turun dari langit. Dan ikut dalam permainan strategi. Hancurkan seluruh dunia jika tidak berkencan. Meskipun namaku Shidao. Tapi bisakah aku dibandingkan dengan dia? Ngomong-ngomong, Shidao. Sudahkah kamu memutuskan ingin bergabung dengan klub mana? Pasti hanya berbaring dan tidur, kan? Atau tidur dan tidak mau bangun, kan? Di sekolah. Dari mana datangnya klub-klub aneh seperti itu? Pasti tidak akan disetujui saat proses persetujuan, kan? Belum tentu. Pernah dengar tentang Miyazaki dari kelas sebelah? Ayahnya adalah Perdana Menteri, dan ibunya adalah hakim tingkat tertinggi di pengadilan. Kakeknya, apa hubungannya dengan kita? Hubungannya besar sekali. Miyazaki adalah idola cinta yang diimpikan banyak cowok. Tahu nggak apa artinya berhasil? Benar kan? Artinya melompati kelas sosial. Artinya uang mengalir deras. Artinya tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Hahaha. Si berambut onigiri menjijikkan itu mulai gila lagi. Dia udah menguasai peringkat pertama di forum kampus. Tapi masih nggak mau berhenti. Hahaha. Klub jahat itu belum ditutup, loh. Tolong, jangan lagi menatapku dengan tatapan mesummu itu. Aku cuma lihat celana jeans, kan? Lagi pula, mana ada gadis cantik yang pakai celana jeans di bawah rok? Kamu datang untuk bergabung dengan klub, kan? Atau salah jalan? Berhenti. Di dalam ruang kelas ada kamera pengawas. Apa yang baru saja terjadi di sini? Terekam dengan jelas, sangat jelas. Apa yang harus kutakuti? Lucu sekali aku bisa menggunakan penyuntingan jahat untuk membuat namamu tercoreng selamanya di sekolah ini. Kalau kamu nggak masalah dengan itu, silakan lanjut jalan. Maafkan aku. Suaraku tadi sedikit terlalu keras. Tolong jangan biarkan namaku tercoreng di masa lalu. Oh, cowok itu lumayan ganteng sih. Cuma mukanya agak tebal. Karena kamu anggota pertama klubku. Aku akan memaafkan perilaku menjijikkan dan cabulmu tadi. Kapan aku bilang? Mau bergabung? Ada kamera pengawas di sini, segera suruh orang mengambilnya. Yang mulia ketua, ada yang bisa saya bantu? Wanita ini setan, ya? Kalau dibelah, pasti isinya hitam semua, kan? Kamu lagi ngomel ke aku? Kamu bisa baca pikiran, ya? Aku menyebutnya ketidakadilan Tuhan, atau semacamnya. Sepertinya perlu aku ajari kamu. Apa itu menghormati ketua? Prinsip paling dasar ini. Sial, ini nggak jahat. Yang mulia ketua, klub kita ini apa? Belum kepikiran. Tugas ini aku serahkan ke kamu. Besok berikan jawaban yang memuaskan. Ternyata, ini hanya orang bodoh yang bahkan tidak bisa memikirkan nama organisasi. Bodoh. Setiap hari, kenapa selalu bertemu dengan makhluk-makhluk aneh? Teman sekelas. Bisakah kamu membantuku? Tidak bisa. Gila, apa kamu tidak lihat saudaraku lumpuh? Benar-benar. Aku bisa bayar upahnya. Kakak senior yang cantik, apa yang bisa kubantu? Halo. Menteri, yang mulia menteri, apakah yang mulia butuh bantuanku? Tidak perlu, 2 orang saja sudah cukup. Pak Ketua, kamu wangi sekali. Sepertinya aroma sabun mandi, nanti aku balas wanginya. Ternyata kakak senior ini begitu populer. Cowok ganteng ini, apa dia pacar Pak Ketua? Belum sih, tunggu, apa maksudnya, belum? Maaf, teman, di sini agak berantakan. Biasanya jarang dibersihkan. Apa ini barang-barang pribadi kakak senior yang berantakan? Ada yang aneh di sini.
butuh bantuan orang lain cuma buat ngambil barang-barang ini? Kakak senior ini kayaknya orang bodoh yang punya uang berlebih, ya? Ada apa, teman? Nggak apa-apa. Terima kasih banyak, ya. Saling membantu itu wajar saja. Sisanya, nikahi aku saja. Kenapa kamu terasa dingin begini? Sampai jumpa lain kali, teman. Sampai. Jumpa, oke. Masih aroma yang sama seperti dulu. Pulang sekolah, gadis jahat, persembahan sekolah. Nona jahat, bantu senior BT setelah pulang sekolah. Secara keseluruhan semuanya normal. Aku sudah berusaha keras. Pergi sana, dasar. Sampah, aku dan sudah selesai. Wah, cowok ganteng, butuh bantuanku? Nggak usah. Pipa air di rumahku rusak. Bantu aku perbaiki, ya? Nggak masalah, aku jago memperbaiki pipa air. Tunggu sebentar, aku siap-siap dulu. Oke, aku tunggu ya. Kamu yang suka main kode, ternyata bisa memperbaiki pipa air juga? Nggak tahu kalau memperbaiki pipa air itu butuh bayaran? Kok lama banget? Nggak kok. Hahaha, bagus. Aku suka kontras kayak gini. Ya udah, aku tunggu sebentar. Berani bohong sama aku? Pipa airnya mana? Pipa air yang kamu perbaiki itu mana? Buka pintunya. Apa itu suara ribut di sana? Mungkin pipa tetangga meledak. Sudahlah, lanjutkan saja. Ngomong-ngomong, kenapa? Kamu nggak online beberapa hari terakhir? Main sendirian itu sepi banget. Kamu bilang beberapa hari terakhir, aku lagi di ruang rawat. Kamu terluka. Jangan dibahas. Nggak cuma kaki pincang, tapi juga nggak dapat sepeser pun. Semua salah seorang gadis jahat yang kutemui di tengah jalan. Gadis jahat? Kalimat ini salah. Sangat aneh. Ini kan sering ada di anime. Teman masa kecil tak bisa menandingi cinta yang datang tiba-tiba. Bahkan kotorannya pun dirampas. Tidak. Aku tidak bisa terus di sini. Aku harus ke sana. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Hei, kenapa diam? Pulsa habis lagi. Belum menerima transfer 1 juta yen. Dasar pengkhianat. Lalu apa? Kalau begitu jangan salahkan aku yang bertindak demi kebenaran, kebaikan, dan kepedulian. Rasakan serangan cincin cahaya Prancisku. Bagus sekali. Sepertinya hari ini aku harus menunjukkan padamu tinju besi yang dibentuk oleh ikatan cahaya. Inikah harga yang harus kau bayar atas pengkhianatanmu, Shidao? Jangan banyak omong. Percikan Noah. Sialan, kau malah mengkhianati klub baseball dan bergabung dengan klub Nona Miyazaki. Sebagai satu-satunya anggotanya, kumohon, Shidao, bisakah kau membiarkanku bergabung juga? Tidak masalah. Batu, benarkah tidak masalah? Tenang saja. Bisakah aku masuk? Masuk. Angin sekencang ini ternyata tidak mengangkatnya. Benar-benar menjijikkan, ya teman hiu hitam. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang aku sangat curiga bahwa rumor-rumor di internet itu mungkin benar, rumor yang mengejutkan dan jahat. 100 rahasia yang harus dikatakan oleh rambut onigiri dan rumput suci. Tidak luar biasa. Hei, siapa si brengsek yang menulis omong kosong ini? Hati-hati dengan kata-katamu. Aku tidak suka orang yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Aku juga nggak minta kamu suka sama aku. Bukankah kamu suka aku, bodoh? Aku sudah bilang, jaga kata-katamu. Main tebak pikiran lagi? Guru Aoi, Guru Ozawa, jangan sembunyi dari Guru Yan dan Guru Feng. Apa kamu masih manusia? Aku bukan manusia. Aku apa? Iya, kau bukan manusia. Apa? Bercanda apa ini? Kamu pintar. Kamu berhasil. Kemarin di klub, langkah pertamamu menarik perhatianku. Langkah kedua membangkitkan rasa penasaranku. Membuatku tertarik padamu. Nona, kalau memang nggak bisa, keluarkan kartu asuransimu. Aku akan bawa kamu ke dokter otak gratis. Kalau begitu, menurutmu apa untungnya? Buatku, aku sudah bilang aku tidak suka orang yang mulutnya penuh kata-kata kotor. Nah, Miyazaki, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Izinkan aku menolak. Baiklah, sekarang aku tidak suka kamu lagi. Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah bilang, tidak mau jadi pacarku? Kalau begitu, aku tidak suka kamu lagi.
Inikah langkah ketigamu? Kenapa tidak berani berbicara? Ya, semua rencanamu sudah kutembus, jadi, tak ada lagi yang bisa kukatakan. Kalau begitu, kamu yang memaksaku. Kalahkanlah yang tertidur di jurang kegelapan. Ikuti panggilanku dan potonglah akal sehat yang palsu ini. Muncullah, janji gunung. Karagimu hebat. Dari mana datangnya si rambut onigiri ini? Yamamoto, tunjukkan keahlianmu pada Nona Miyazaki, ya? Bukankah kamu ingin bergabung dengan klub? Ayo, sekarang juga. Tolong biarkan aku pergi. Ya, aku sekarang. Aku dibenci. Ya, percayalah, ini cuma cara untuk mengucapkan selamat kepada kakak dan menarik perhatianmu. Benarkah, bungkusnya nggak bakal hilang dalam 3 detik? Besok kamu bakal diusir karena kaki kirimu masuk ke kelas lebih dulu. Ibuku memanggilku pulang makan. Sampai jumpa besok. Bodoh, kan? Masih ada kaki kanan. Loh, aku sangat curiga. Kamulah yang sebenarnya adalah sosok di balik Rice Bowl Head yang jahat itu. Terima kasih. Anggap saja itu pujian buatku. Nama klub yang kemarin aku suruh kamu pikirkan. Kamu nggak lupakan? Tentu saja tidak. Sudah beres. Apa-apaan ini? Lagi pula, klub pengamatan manusia. Ini jelas-jelas meniru anime tertentu, kan? Tidak, tidak, ini namanya mengambil inspirasi. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Mengganggu gumpalan kertas itu apa hebatnya? Ah, sudah jam segini. Bu Guru, aku pergi dulu. Ah, kamu yang ini, pil penolong jantung. Anak kecil yang keren. Tidak, pergi. Bisa dikembalikan uangnya saja? Pak, aku pelajar. Baru saja bangun. Kok pingsan lagi? Toko curang ini menipu aku 1000. Kali ini benar-benar tidak boleh ada kesalahan. Sampai jumpa, Pak. Tadi itu dia. Memalukan sekali. Yuan Sun malah pingsan karena ketakutan sama bocah nakal itu. Kenapa rasanya agak dingin ya? Teman sekelas, boleh minta tolong? Tunggu sebentar. Lagi-lagi pengemudi yang juga teman sekelas. Hahaha, kakak senior. Kebetulan sekali kita ketemu lagi. Iya, teman sekelas. Kebetulan sekali. Kebetulan apa sih? Ini sudah belajar. Siapa sih orang baik yang gak pulang dan malah berdiri di sini? Teman sekelas, bolehkah aku minta tolong lagi hari ini? Kakak, gas di rumahku belum dimatikan. Serahkan saja padaku. Aku memang suka membantu orang. Kakak tahu kan? Seharusnya si bocah itu nggak foto, kan? Nggak, tetap harus cari kesempatan buat memastikan. Masih pagi. Ayo main-main sebentar. Kakak, udah kenal lama tapi aku belum tahu namamu. Namaku Xiao Yesiken. Siswa Sida, senang bertemu denganmu. Kakak juga. Bertemu denganmu adalah hal paling membahagiakan yang terjadi padaku. Dalam 2 hari terakhir, 2 hari, 20.000 yuan. Hahaha. Kakak. Sampai jumpa besok. Siswa Sida, padahal ini baru pertemuan kedua. Kenapa rasa suka ini sudah meluap-luap? Sudahlah, mari kita main-main sebentar untuk bersenang-senang. Benarkah sudah terlalu lama berlalu? Aku sama sekali tidak ingat. Wen, nak, kenapa kamu lari? Guru, kalau kamu tidak mengejarku, bisakah aku lari? Masih mau lari? Enggak. Silakan dinikmati. Gimana ya cara nanya ke dia? Astaga, Bu Guru, kok masih pelit gitu? Pelit apa? Bu Guru kan bukan anjing. Anak-anak kecil kayak kamu, minum alkohol buat apa? Bu Guru,
Kalau gini kamu nggak bakal dapet pacar. Loh, pacar-pacar Bu Guru dulu bisa. Berbaris dari Tokyo sampai Hokkaido. Sudah sampai. Nah, Bu Guru, boleh nggak berbagi pengalaman masak? Aku mau belajar masak, nggak masalah. Keahlian masak Bu Guru itu setara dengan koki bintang 5. Sudah pasti, seorang wanita parubaya yang masih lajang sejak lahir. Seluruh tubuhnya, hanya mulutnya yang masih keras kepala. Ah, sungguh menyegarkan. Pantas saja tidak bisa dapat pacar. Kamu bilang siapa yang tidak diinginkan pria? Guru yang keras kepala seperti ini, harus menerima hukuman dari masyarakat. Kalau begitu, mari gunakan sapi tua di depan ini untuk melatih tanganmu. Guru, sebenarnya aku sengaja mendekatimu. Kamu ngomong apa sih? Pada hari pertama masuk sekolah, aku secara kebetulan pernah melihatmu sekali. Sejak hari itu, aku jadi nggak bisa makan dan tidur. Setiap kali menutup mata, yang muncul di benakku hanyalah sosokmu. Setiap ucapan, gerak-gerik, senyuman, dan kerutan di wajahmu. Tolong jadianlah denganku. Bu Guru, kamu nggak serius kan? Mana mungkin? Bu Guru sudah lama tahu trik murahanmu itu. Di usia yang masih muda, kamu sudah begitu pandai membohongi cewek. Cowok brengsek, HMPH. Bu Guru, aku agak mabuk. Aku ke toilet dulu. Kamu makan dulu ya. Apa ini sudah kelewatan? Berani-beraninya mengolok-olokku? Ini benar-benar penghinaan besar. Nanti aku pasti harus membalasnya. Aku sudah kembali. Loh. Wah, Guru, kamu sudah kembali. Wah, dasar anjing berkepala besar. Kenapa kamu terlihat seperti orang kelaparan? Guru, ayo, aku akan menegurmu di sini. Lagi pula, saat bersama guru yang secantik ini, apa yang ada di pikiranmu selain makan? Iya, ada masalah apa? Nanti kamu yang bayar tagihannya. Bercanda, Guru. Kamu adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Apa itu sate? Dibandingkan dengan pesonamu, itu seperti cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan purnama. Kamu memang punya selera yang bagus. Nak, soal kejadian pagi tadi, aku tidak ingin ada orang ketiga yang tahu. Kamu mengerti maksudku? Kalau kamu berani membocorkannya, kamu mati pasti. Tenang saja, Bu Guru. Ciri khas utamaku adalah bisa menjaga rahasia dan ingatan yang buruk. Bisa menjaga rahasia dan ingatan yang buruk. Pasti. Punya potensi jadi biksu, kan? Sialan, si sapi tua ternyata punya IQ segitu. Dasar bajingan. Bu Guru, kamu tinggal di mana? Aku panggil taksi buat antar kamu pulang. Mengantar Bu Guru pulang. Bu Guru, aku tunjukin sesuatu yang berharga. Bu Guru, nomor kamarmu berapa? 502. Terdeteksi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan di mana? Di mana? Kamu. Wah, legenda emas. Benar-benar Sukui yang ahli geologi. Sepertinya, harapan untuk mengalahkan Tuan Im semakin besar. Bu Guru, apa yang kamu maksud dengan sesuatu yang berharga, itu? Cepat tunjukkan padaku. Nggak bakal kuberikan. Itu harta karunku. Hahaha. Kamu berani main-main denganku, orang tua? Kalau kamu begini, aku bakal menahan sedikit tenagaku. Loh, cuma boleh lihat sekali aja. Ya, jangan bilang ke orang lain. Oke, tenang saja, Bu Guru. Aku pasti bakal merahasiakannya. Tunggu Bu Guru ambilkan harta karunnya untukmu. Hehehe. Gimana, sayangku? Hehehe. Minum sambil sibuk-sibuk seharian cuma buat lihat seekor kura-kura. Wajah panas. Minta uang kembali. Ah, aku benci banget. Kirimkan nama klub ke aku sebelum tengah malam. Kalau tidak, konsekuensinya ditanggung sendiri. Teman, manusia luar angkasa, yang main. Teman, si Dao, itu aku. Lo, bukan orang jahat, kok. Komentar kamu ini, sepertinya sama sekali nggak kayak orang baik. Nasibmu kali ini juga sial. Kamu akhirnya setuju denganku. Teman, si Dao. Aku kira kamu bakal menolakku karena menganggapku orang jahat. Maaf, kakak. Hari ini aku sibuk terus jadi nggak lihat ponsel. Apa ini karena masalah hadiah yang kamu kirim? Maaf, teman, si Dao. Tolong jangan benci aku. Beri aku kesempatan untuk meminta maaf dengan tulus. Pasti ada tipu muslihat. Aku nggak bisa datang. Kakak, nggak usah. Ini karena kesalahanku sendiri. Dao 7 Dao. Aku yang terlalu nggak tahu batas. Tolong jangan benci aku. Ya, kakak. Aku nggak bermaksud menyalahkanmu. Bukan, kakak. Kamu yang harus minta maaf ke si Dao. Aku sudah merepotkanmu. Aku nggak akan muncul di hadapanmu lagi. Kakak, aku benar-benar nggak menyalahkanmu. Keren banget. Game.
Kalau nggak muncul di depan, muncul di belakang aja kan bisa? Aku akan terus mengawasimu. Teman sekelas si Dao. Sampai selamanya. Selamanya. Ada apa yang tidak bisa dibicarakan langsung lewat telepon? Arah, Xiao Qingqing. Jangan galak begitu. Waktu ibu anak yang langka ini. Hei, opa. Sudah seumuran ini masih suka pamer. Kingxi, jangan bicara begitu pada ibu. Kasihan aku yang membesarkanmu sendirian sampai sebesar ini. Tidak menyangka akhirnya hasilnya seperti ini. Seandainya tahu dari awal, aku akan mengikuti menjadi kepala keluarga. Nah, sekarang masih belum terlambat. Hahaha, yang ini tidak perlu dulu. Ya, ibu tidak bisa tenang menutup mata sebelum melihatmu berkeluarga. Tapi ngomong-ngomong soal hubungan ibu anak, ibu dengar kamu mau pindah sekolah hari ini? Tiba-tiba sekali. Jangan-jangan lelucon dinginmu sudah habis? Aku pergi. Arei, apakah tebakan ibu benar? Nenek, jangan bilang begitu pada ibu, ya. Aku marah. Loh, Xiao Qingqing, aku sarankan sebaiknya kamu jangan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan mama. Mama baru-baru ini naksir cowok ganteng dari Tokyo. Namanya Kuro Yuseido. Kebetulan dia sesuai selera mama. Sudah seumuran ini, jangan bikin malu. Aku mulai kesal nih, Xiao Qingqing. Hahaha, yang mulia menteri, sehari tidak bertemu rasanya seperti 3 musim berlalu. Aku sangat merindukanmu, kenapa kemarin kamu tidak membalas pesanku? Tertidur, itu bohong. Lagi-lagi ketahuan, gimana kita bisa main begini? Sudah kepikiran nama klubnya? Kalau sudah, bilang aja. M78 Departemen Penjaga Alam Semesta, ya. Nona Miyazaki. Sepertinya sepatumu tanpa sengaja diletakkan di punggung kakiku. Loh, benarkah? Siapa yang melihatnya? Kamu yang melihatnya? Aneh. Kenapa langit jadi gelap? Nona Miyazaki ternyata jatuh cinta, benarkah? Astaga, benar-benar. Jatuh cinta. Kok orang menyebalkan ini ada di sini? HMPH, aku harus sampai di sekolah dalam 10 menit. Nona. Hari ini terjadi sesuatu yang menyedihkan. Ada yang mengkhianati kelompok kita. Selamat, Yang Mulia. Kenapa harus memilih orang miskin ini? Selamat, Yang Mulia. Masa mudaku sudah berakhir. Seorang bajingan yang posting di forum. Semoga aku bisa menangkapnya. Kalau tidak, aku akan menghancurkanmu jadi biskuit beruang. Waktunya ganti ponsel baru lagi. Ponsel lamanya sudah dijual di Zuan-Zuan. Tentu saja, iPhone 16 Pro Max lamaku. Aku jual di Zuan-Zuan seharga 5.900 lebih. Lagi pula, aku sudah membandingkannya. Harga di sana memang cukup adil. Lebih tinggi daripada penawaran toko daur ulang yang pernah aku tanyakan. Dibanding harus keliling sana-sini menanyakan harga. Zuan-Zuan, sangat cocok buat kita yang punya uang pas-pasan. Tapi malas repot urusan barang bekas. Intinya, ikuti saranku. Kalau kamu punya ponsel, tablet, laptop, atau barang mewah tapi uang pas-pasan, aku rekomendasikan Zuan-Zuan. Nanti kalau mau jual ponsel, aku pasti akan cek di sana. Hari ini aku mau memperkenalkan seorang teman baru. Teman baru. Suara ini, Moska. Sekarang mari kita sambut. Sengong, ternyata dia memang dari keluarga Sengong. Mitro Maibang. Aku mau duduk di sini, nomor 6. Aku bilang, kamu sudah boleh pergi? Oh, ya. Tolong, teman Sengong, aku sudah boleh pergi sekarang? Belum, sial. Kenapa kamu gak mau nurut? Intinya, pelajaran mau dimulai. Teman Sengong sendirian saja sudah bikin terlambat 1 menit. Apalagi ada 40 orang di kelas ini. Ya sudah, oke. Aku segera ke sana. Teman-teman, untuk pelajaran ini, silakan belajar mandiri dulu. Kalau begitu, ini kamu yang memaksaku. Kamu tahu siapa saudaraku? Oh, hebat ya. Yamamoto pingsan. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Tidak baik. Teman sekelasku juga pingsan. Bawa aku juga ke rumah sakit. Cepat. Saudara yang kamu sebutkan tadi,
jangan-jangan mereka ya? Ini mengingatkanku untuk menggunakan trik ini. Selanjutnya, tinggal menunggu seseorang berteriak, teman sekelas Heiyu pingsan. Lalu aku akan langsung menyambung. Bawa aku ke ruang kesehatan. Selamat tinggal nona jahat. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal. Tunggu, kenapa nggak ada yang teriak? Kita yakin nggak mau bantu dia? Kamu mau dipotong-potong jadi potongan kecil? Wah. Sayang, bukannya kamu pingsan? Siswa Sengom, kamu nggak salah orang kan? Kalau salah orang, aku terpaksa harus membunuhmu. Lagi pula, matamu sudah melihat hal-hal yang gak seharusnya kamu lihat. Ahaha, aku cuma bercanda tadi. Itu aku Shido Kuroame, pria tampan dari Tokyo. Kasih aku ponsel kekasihmu. Kemari. Sayang, kamu mau kemana sih? Sayang, kamu mau kemana sih? Hei, Sengom. Aku agak pengen pipis dan mau ke toilet aja. Aku sama sekali nggak bermaksud kabur. Tadi kamu panggil aku apa? Sayangku, Hani. Kamu benar-benar nggak tahu malu, sayang. Sejak kapan aku jadi, Hani, mu? Sentuhannya lumayan enak sih. Panggil aku Kingsi saja. Jangan panggil, Hani. Itu terlalu norak. Oh ya, aku nggak mau ada orang yang terlalu dekat denganku, sayang. Kalau nggak, aku bakal kesalah. Kenapa kamu nggak kabur? Aku cowok. Buat apa kabur? Kalau dia mau ngasih, kenapa nggak bilang dari tadi? Aku pergi. Dasar perempuan menjijikkan. Kamu begitu saja menghancurkan harapan indah saudaraku, Tokyo Bisonen Gala, dan membunuh impian Kinomoto sejak awal. Sayang, kamu nggak senang? Nggak kok, Kingsi. Aku senang banget. Mana mungkin nggak? Kalian udah baca postingan belum? Nona Miyazaki ternyata ditinggalin. Sungguh jijik. Kenapa Dewiku malah jadi antek orang lain? Sialan, zaman sekarang ini, orang-orang cuma mau makan dan ambil untung. Benar-benar menganggap kampus ini seperti kuburan, ya? Selamat, Nona. Aku minta maaf banget soal kejadian kemarin. Tolong maafkan aku, ya. Kode dasar orang ini memang dari sekolah kampung, ya. Aku nggak datang buat ngomongin kejadian kemarin. Aku mau nanya sesuatu padamu. Postingan yang mereka bilang itu apa sih? Postingan apa? Miyazaki, apakah yang kamu maksud postingan ini? Ternyata ada orang menyebalkan yang datang. Cepat, bersiaplah. Mantan pacarmu sedang mencarimu. Enak, sayang, sungguh sangat lezat. Tidak enak. Sayang, kamu terlihat sangat bersalah. Bagaimana bisa begitu, sayang? Kamu tahu betul betapa jujurnya aku. Tapi ketua departemenmu sepertinya ingin kamu. Apa? Haha. Ada apa, sayang? Kamu sepertinya takut padanya. Hei, kenapa aku harus takut padanya? Pak Ketua, meskipun aku sangat menyukaimu, tapi aku sadar kamu sepertinya nggak bisa menandingi pacarku. Jadi, lebih baik nggak usah deh. Sayang, apa yang kamu lakukan? Jangan-jangan kamu takut, ya? Benar, aku sudah ketahuan. Aku bohong, sampai kotoranku keluar. Aoi, tolonglah. Jangan kirim, dia bakal memecatku. Dipecat, akun resmi yang begitu besar. Aku malah penasaran gimana caranya dia memecatmu. Aku nggak mau lihat. Mengintip ponsel orang lain itu. Perbuatan yang sangat tidak sopan. Membalas pesan orang lain itu perbuatan yang sangat memalukan. Lagi pula, dia nggak mungkin suka sama kamu. Dia suka sama aku. Lokasinya sudah aku kirim. Semoga setelah kamu sampai di sana, mulutmu masih sekeras ini. Selesai. Nona, ini dia tempatnya. Karena sudah begini. Makan dulu sampai kenyang dulu deh. Sayang, kamu lebih suka aku atau steak? Tentu saja kamu, Kingsi. Kingsi, kamu tahu kan? Aku orang yang tidak pandai berbicara. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Sejak pertama kali melihatmu, aku sudah. Tidak mungkin. Kenapa harus datang tepat saat ini? Sayang, apakah semua yang kamu katakan tadi benar? Kamu paling mencintaiku. Dan dengan wanita lain hanya sekadar main-main. Begitu. Sudah cukup bertengkar,